center itu ya. Amin, amin. Insya Allah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan ketua MUI, acara yang ketiga adalah acara inti pengajian akbar, dan acara yang keempat adalah doa, acara yang kelima adalah penutup. Untuk itu, hari ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Buleleng sekaligus perwakilan dari Yayasan Masjid Abu Jami Singaraja yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nadim Mustafa. Padanya Padahal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah. Di malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di Masjid Agung Jami Singaraja ini dalam rangka kaitan dengan merayakan atau memperingati tahun kesucian 1448. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah dari Allah kita seperti salawat dan salam semoga tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami mewakili yang pertama dari pengurus BKM Masjid Agung Jami Singaraja beserta jajarannya. Yang kedua yaitu dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng, menyampaikan bahwa pengajian pada malam hari ini adalah atas kerjasama, atas kolaborasi antara pengurus BKM Masjid Agung Jami dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kiai yang telah menyempatkan di sela-sela kesibukannya dari pagi tadi sampai sore sampai malam hari ini untuk bisa memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan wejangan kepada masyarakat kami yang ada di Kabupaten Buleleng, terutama yaitu di tahun 2009 ini. Mudah-mudahan di tahun 1448 lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu acara ini bisa terselenggara dengan baik pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa membagikan apa hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara oleh Allah bisa sebagai amal ibadah. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, acara ini telah dikemas, diupayakan oleh teman-teman panitia untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kenyataannya bisa sini masih banyak hal yang mungkin kurang berkenan dengan Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang besar-besar.
Itulah barangkali yang diamankan oleh teman-teman untuk saya sampaikan pada malam ini. Karena untuk menghemat efisienkan waktu sehingga tidak terlalu lama. Pengajian pada malam hari ini bisa terlaksana. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai dan kepada semua pihak yang telah membantu sebenarnya acara yang menjadi maaf dan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita sama-sama ucapkan hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum pandai berterima kasih pada manusia, juga belum pandai berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kami pribadi ini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah, lebih khusus lagi pada guru kami, sesepuh kami dulu di Gontor, Ustadz Abdurrahman Ali kalau nggak salah. Ini sudah 50 tahunan mungkin kami tidak ketemu. Masya Allah, dengan izin Allah itu di tempat ini kita ditemukan oleh Allah kembali. Kemudian wasilahnya ini Nanda Sunaryadi ya, Sunaryadi itu menghubungkan kepada kami panitia sehingga kami sampai di sini. Dengan cerita pendeknya itu, sebulan yang silam ada Syekh Abdurrahman Khayyat, Profesor Dr. Abdurrahman Khayyat, mantan Dubes Saudi untuk Indonesia 2 periode, kemudian dia juga mantan Dubes Saudi di Amerika, kemudian di Kanada. Setelah itu dia sekarang menjadi Mudir Rabithah Alam Al-Islami di di Asia dan Australia. Beliau datang bersama konglomerat lah, katakan orang kuat ekonominya itu di Denpasar. Kami ditelepon suruh datang nemui beliau, tapi ada kesibukan. Akhirnya putra saya Dr. Yahya Al-Mawali yang sekarang sebenarnya dia mau hadir di sini, tapi baru sampai mana? Sampai Kuta, karena dia membawa mandub dari Rabithah Alam Islami pusat untuk ikut mendengar hasil survei untuk hari ini terhadap Masjid Bapak. Jadi beliau 3 orang 1 bulan yang silam itu minta untuk dilihatkan lokasi pembangunan masjid yang besar, 1 atau 3 lokasi. Kalau itu terlaksana dengan baik, katanya nanti mungkin per 6 bulan bisa 10 lokasi, 20 lokasi. Dulu memang saya pernah ada beberapa 10 atau 15 atau 20 kita bangun di Bali, di negara Karangasem, di beberapa tempat. Tapi sudah mauquf 15 tahunan Ustaz. Karena saya arahnya atau ditugasi untuk dari Lombok sampai Indonesia Timur, ya Sumbawa, Flores, dari Labuan Bajo, Bajawa, Indi, Alor, di pulau-pulau kecil sampai di Kupang, Atambua, perbatasan Timur Leste dengan Kupang, kemudian sampai di Pak Timika Sorong, di Irian sana, itu bagian timur itu ditugasi, sehingga untuk di Bali agak sedikit, yang banyak adalah almarhum Ustadz kami, Ustadz Bahar Mus. Dia mempunyai yayasan Ar-Rahmah, tapi setelah beliau meninggal mungkin diteruskan oleh adiknya Muhammad Bahar Mus, tapi belum kami
dengar dengan sempurna programnya. Tadi sudah kami telepon Ustadz Muhammad Bahar Mus dan sudah kami sampaikan, insya Allah kalau Ustadz Muhammad Bahar Mus kemudian Abdurrahman ya, apalagi dengan sesepuh kita ini, plus kami nanti sama-sama nyampaikan hasil survei kepada Syekh, insya Allah bisa cepat dan tidak ada mani insya Allah. Jadi tujuan pokok saya ke sini ini untuk silaturahmi dan untuk survei itu. Kemudian panitia bilang sekalian pas sampai sini kita ngaji Pak Kiai, ya bagus sekali. Karena kita setiap hari ini Pak Kiai bangun tidur, apalagi yang ibu-ibu ke pasar 1,5 jam, pulang dari pasar 1/2 jam, makannya 1/2 jam, buangnya 1/2 jam. Hampir mikirkan makan pagi itu katanya 3 jam, mikirkan makan siang 3 jam, makan malam 3 jam. Jadi 9 jam gitu gunakan untuk mikirkan makan saja itu. Tidurnya sudah 7 jam, 16 jam. Waktu kita 24 jam. Ini kehidupannya hampir mirip-mirip dengan binatang jadinya. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, beranak, meninggal atau mati. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, sementara yang pokok adalah kami silaturahmi, kemudian survei. Nanti hasil survei kami ini, kondisi masyarakat, kemudian masjid yang rencana dibangun, itu semuanya kami laporkan. Besok pagi mungkin subuh sudah di Padang Baik, kemudian diskusikan dengan Syekh masih di Lombok setelah habis membagi santunan-santunan untuk anak-anak yatim sekitar 7,5 miliar se-NTB kemarin kami barangi, karena sebenarnya kami survei silaturahmi sebelum sarasehan nasional kiai-kiai se-Indonesia di Gontor. Sebenarnya sebelumnya itu, tapi karena terlalu mepet waktunya, sarasehan dulu 2 hari 2 malam. Setelah itu kami ke Jakarta, bawa beliau rombongan ke Lombok untuk mendengar hasil survei yang di sini untuk dilaksanakan nanti pembangunan di sini. Sekaligus mereka membagi atau santunan-santunan untuk anak yatim. Jadi sekali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, yang pokok itu ini. Dan saya sudah dengar bahwasanya panitia katanya sepakat dengan jamaah dari 2 tahun yang silam, nggak apa-apa dibongkar kembali masjidnya, kemudian dibangun yang lebih besar, lebih megah, sehingga lebih nyaman untuk kita sholat. Memang di berbagai tempat pas kami membangun masjid itu, tidak semua jamaah itu kadang-kadang setuju. Saya pernah membangun masjid ada di Kalijaga namanya itu di Lombok. Gitu kita motivasi untuk membangun masjid, keluarkan hadisnya man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, mau nggak dibuatkan kaplingan di surga, mau katanya. Tapi ada saja yang itu yang tua itu dibilang nggak usah aja Pak Ustadz, nanti paling panitia suruh kita iuran katanya itu. Ya nanti di mana situ sholat? Saya lebih khusyuk kalau sholat di pematang sawah katanya itu. Betul, saya lihat dia bajak sawahnya itu sudah nggak pakai baju, kemudian waktu zuhur tiba dia sholat di pematang sawah itu, nggak pakai sejadah, dipotong daun pisang, digelar di pematang itu. Kelihatannya khusyuk. 7 kali dia takbir nggak jadi-jadi. Allah, Allah, Allah. Di yang ke-7 itu diputar-putar lagi. Allah Akbar. Saya lihat dari jauh khusyuk juga ini orang 9. Tapi baru dia baca Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, gerimis dia itu. Akhirnya masuk di sini sambil dia bilang waladhdallin. Nggak bisa kita khusyuk juga. Kalau model wali murid, wali santri, kalau wali sungguhan ya dililit ular juga insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau bagus masjidnya, tadi panitia bilang kalau naik Pak Ustadz ini
rawan sekali kalau gempa kita sedang sholat, jangan-jangan ditindih kita katanya, karena sudah terlalu lama katanya. Oh, bagus saya bilang. Kalau sudah bagus, insya Allah tambah khusyuk kita itu sholat itu. Saya lihat dia sholat waktu rakaat kedua itu khusyuk kelihatannya, tapi dia sambil bilang alhamdulillahirabbil alamin, nyamuk gigit dia. Alhamdulillah, sampai gerak ke sana kemari. Padahal 3 gerakan saja batal sholat itu kalau tidak di luar gerakan yang diwajibkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak di dalamnya itu. Jadi sekali lagi, nanti romantikanya apakah nanti setuju jamaah atau tidak, itu nanti panitia mungkin yang punya urusan. Kami membawa hasil surveinya, kami anggap setuju sudah gitu. Kemudian suasana masyarakatnya kami diskusikan besok di Lombok. Kemudian insya Allah kami langsung berangkat ke Jakarta sama beliau. Yang 2 sekarang di Denpasar ini bersama anak saya, besok mungkin juga berangkat ke Jakarta. Di sana kita rembuk, mudah-mudahan ada izin Allah, rezeki kita, rezeki bapak-bapak, kalau memang sepakat seluruhnya ini dirobak masjidnya, nanti Allah memberikan lewat tangannya Syekh Abdurrahman Khayyat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sekaligus ya yang kita diminta ngaji, kita ngaji. Kebetulan sekarang 10 Muharram ya, iya, tahun baru hijrah ini. Syukur ini saya tanya Ustadz Abdurrahman tadi, berapa umurnya sekarang Ustadz? 81 tahun katanya. Masya Allah Ustadz, penglihatannya masih segar, pendengarannya masih jelas, ucapannya bahasa Arab, Masya Allah, ilmu yang diajarkan kita dulu masih melekat pada beliau ini. Syukur kita masih hidup semuanya ini. Banyak rekan-rekan kita yang sekelahiran itu sudah meninggal dunia, terlentang di liang lahat itu, kiri kanan atas bawah tanah semuanya itu. Teriak dia mau ikut ngaji seperti gini, nggak bisa lagi. Mumpung kita Masya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemayam ruh dalam jasad kita, sehingga sekian banyak nikmat Allah lewat panca indera kita, lewat otak, lewat hati bisa kita rasakan. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini tidak terhitung nikmat Allah. Kalau bahasa Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Berusaha kita menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya, katanya itu. Maka kita harus berterima kasih. Dan hakikat kehidupan kita ada mati, ada hidup. Ada atas, ada bawah. Kalau bahasa Qur'annya, wa balaunahu bil hasanat was sayyiat. 2 hal yang berbeda itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk hambanya. Sejauh mana syukur, terima kasih, dan ingat serta menjadi benang merah enggak untuk ketemu dengan Allah. 2 kondisi itu diharapkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala saat masih bersemayam. Roh kita dalam jasad masih sehat, otak kita masih segar, ada kelebihan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Jangan menjadikan kita lupa kepada Allah, bahkan sombong dengan kenikmatan itu. Harusnya hati kita berucap lewat bibir kita, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur. Ini adalah kelebihan dari Allah untuk mengetes dan menguji sejauh mana syukur terima kasih saya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bibir kita berucap, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Tuntun bimbing jiwa raga saya ya Allah mensyukuri segala pemberian Engkau, sehingga saya termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dilayarkan oleh Allah di bahtera, wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri,
Allah lah yang menjalankan kita di lautan, di daratan, dan di udara. Kalau di lautan pakai bahtera, memang di pinggir itu ombaknya kecil, arusnya tidak ada, angin sepoi-sepoi, sinar matahari itu terbit pagi kemerah-merahan, dipantulkan oleh air laut ke tebing-tebing, menambah keindahan. Tapi coba pas kita mengendarai kapal, anak-anak muda itu bukan pencipta kenikmatan itu yang diingat oleh mereka, tetapi kenikmatan itu yang diingat. Akhirnya sapu tangannya dilambaikan kepada pacarnya, halo katanya, itu mau berlayar kapalnya. Seharusnya kebahagiaan, keindahan, kenikmatan itu menjadi benang merah untuk ketemu dengan pencipta keindahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Pas di tengah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ombaknya menjadi 4 meter. Saya pernah itu dari dari Pak terus Sulawesi terus ke Lembang. Pas di tengah itu 3 meter, hampir 4 meter itu oleng kapalnya itu. Naik air laut itu di dek pertama pada lari ke atas itu. Lucunya teman saya yang di samping sedang makan anggur, karena dilihat yang lain-lain berlarian membaca subhanallah, nggak jadi dimakan anggurnya, jadi tasbih dia, subhanallah subhanallah. Saya bilang, ente ini kalau sudah mau mati baru bilang subhanallah, anggur dijadikan wasilah untuk ketemu dengan pencipta anggur itu. Akhirnya apa? Masya Allah, oleng. Maka di dalam Quran disebut wazannu annahum uhita bihim. Saat kita sudah terkepung, itu kiri kita lihat orang sudah meninggal, terapung meninggal, kanan kita lihat teman-teman kita sudah terapung meninggal, tinggal kita sendiri di tengah malam jam 2 gelap gulita seperti gitu. Nggak mungkin kita akan minta tolong sama harta kita, sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo atau presiden apa-apa, nggak mungkin. Pasti kita wada'ullaha mukhlishina lahuddin la in anjaitana lanakunanna minasyakirin. Karena fitrah kita, memang kita diciptakan dari fitrah Tuhan yang suci, nggak bisa pisah dengan Allah itu. Sebabnya kita nggak ingat Allah itu ini karena urusan dunia-dunia ini, pangkat, martabat, kedudukan, harta, keenakan-keenakan. Itu kadang-kadang yang menjadikan hati kita menjadi hitam pekat, mangkun tombong pemungkak kalau bahasa kasarnya, sehingga kita sendiri tidak kenal diri kita. Bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi suatu peristiwa nanti dengan ketidakenakan itu, kesulitan-kesulitan itu, Allah mendidik kita bukan untuk mempersulit diri kita. Itu medianya Allah untuk mengembalikan diri kita yang lupa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yuridullah ayyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan, kepayahan kepada kamu. Itu metodenya Allah saja untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, sehingga suatu saat kamu akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi pasti kita akan ingat kembali kepada Allah, tapi jangan terlambat. Nanti kalau sudah sakaratil maut baru dia ingat, nyawanya sudah ditarik dari telapak kaki kemudian sampai ke betis. Wal tapatis saku bisa kila robbika yauma izilil masak, bertautan lutut kiri lutut kanan, saking sakitnya baru dia teriak atau mau sadar. Ditarik nanti ke perut, ke tenggorokan, ke dada, ke tenggorokan, dipelintir kita pula nyawa seperti Alqamah, atas sudah mati, bawah belum mati. Jangan saat itu kita sadar, terlambat. Atau sedang di dalam kubur, kepingin kita ngaji lagi seperti begini, terlambat. Yang sadar terakhirnya nanti di neraka itu. Minta untuk dikembalikan ke dunia. Saya pasti ibadah, saya pasti berbuat baik. Ya tapi nggak mungkin. Sudah. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dua hal yang berbeda, hasanat was sayyiat. Di sisi Allah sama posisinya, menjadi benang merah untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan
kesehatan umur yang diberikan kita pada tahun ini betul-betul kita syukuri dan menjadikan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, merefleksikan, merenung perbuatan kita sebelum tahun-tahun ini pasti banyak kurang-kurangnya itu. Maka kesempatan kita pompa diri harus kita sempurnakan. Apa mungkin Pak Kiai selagi roh masih bersemayam dalam jasad, tinggal disempurnakan kekurangan itu. Kesalahan pun masih hidup, insya Allah bisa kita perbaiki. Kekotoran-kekotoran bisa kita bersihkan selagi masih hidup. Pintu maghfirah Allah terbuka lebar sampai Tuhan berfirman, saya cinta kepada hamba saya yang berdosa tapi mau bertobat, cinta kepada hamba saya yang kotor tapi mau mensucikan diri. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, hal yang sudah kita kerjakan yang baik di tahun-tahun yang silam itu, kesempatan kita untuk meningkatkannya bukan sekedar baik, tapi menjadi al-masalul a'la, target yang terbaik dari yang baik, dan bisa kita mengajak rekan-rekan untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan di tahun baru Hijriah ini. Hal yang belum kita kerjakan, sekian banyak dalam Al-Quran dan hadis yang belum kita lakukan ini, berupa perintah maupun larangan. Ini mudah-mudahan di tahun baru ini 1448 dapat kita laksanakan semaksimal mungkin, sehingga mudah-mudahan berakhir kehidupan kita nanti dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita syukur, terima kasih atas kesempatan hidup di tahun ini. Sebenarnya kita berterima kasih untuk diri kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa yang berterima kasih, sebenarnya bukan berterima kasih pada Allah, untuk dirinya sendiri. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun karim. Kita tidak mau berterima kasih pada Allah, maka kita akan diazab dengan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, salah satu cara mensyukuri pemberian Allah yang tiada tara ini, inna a'tainakal kautsar, saya berikan kamu nikmat yang sangat banyak, fasholli li rabbika wanhar. Mumpung sudah ada masjidnya seperti gini, ustaz-ustaz kita dari awal sekian mengawali mengajarkan anak-anak sholatnya, kemudian MUI juga, bahkan ada rencana sekarang ini panitia bersama kita semuanya, kalau kita sepakat bersama-sama gotong royong, insya Allah yang berat akan menjadi ringan. Kayak sapu lidi, kalau sedikit-sedikit satu-satu sudah miskin, sudah ketinggalan zaman, sudah gampang dipatahkan oleh orang itu. Maka ini negara-negara Arab Islam ini sengaja politik divided imperial dari Amerika dan sekutunya itu supaya lemah, mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi sudah 100 jadi satu mau dipatahkan sulit. Kalau bahasa anak-anak sekarang, united we stand, divided we fall, katanya al-ittihadu asasun najah. Tapi kalau bercerai-berai, kekuatan kita yang ada sekarang ini dicabut oleh Allah. Kekuatannya akan datang, tidak akan mau Allah memberikan kita. Wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabarikum. Tapi dia ustadz, soalnya cara sholatnya lain, nggak pakai kunut, dia Pak Ustadz. Maka kita benci sama dia, nggak mau bersatu. Ya, kalau urusan-urusan yang ijtihadiyah, fikiyah, syar'iyah, furu'iyah, yang kecil-kecil seperti gitu, jangan sampai menjadikan kita itu pecah. Oh, tapi dia polisi, dia tentara, kita kan ustadz, boleh di mana-mana, mau di Bali, mau di Sumbawa, mau jadi polisi, mau jadi makmum, mau di luar negeri. Sengaja dibuat kita oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bermacam-macam ini supaya kita saling rakit dengan kekurangan masing-masing, lebih erat lagi persatuan dan kesatuan itu, sehingga menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Coba saja gigi ini anak-anak muda, giginya itu yang kecil-kecil kayak gigi tikus mungkin, tapi sapnya itu rapi, itu jajah opak-opak, jajah tarik, batu bedil, apa saja bisa dilumat. Coba ini yang tua-tua,
giginya sudah tinggal 2, di sini 1, di sini 1. Sekalipun besar, gaya tambah katanya kayak cangkul itu. Lemparkan dia, suruh dia ngelumat ketupat itu, cerorot, malah nyangkut di giginya, nggak mampu. Sekalipun kita itu pangkatnya tinggi, hartanya luar biasa, kemudian keturunan lalu lintas lekulan bayi atau apa tapi sendiri nggak mau bersosial dan masyarakat, tidak mau bergabung, nggak ada yang bisa kita kerjakan, nggak ada yang bisa selesai. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah akan menjadi suatu kekuatan luar biasa. Saya pernah ke Mesir dan sering ke Mesir, membawa anak-anak sekolah di sana, karena murid-murid kita di Pondok Al-Kausar begitu selesai ada yang ke Sorbonne, ke Amerika, ada ke Al-Azhar, Pakistan, di Madinah, Ummul Qura, macam-macam. Karena kita galakkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, Ustaz di sana juga sama, dan sudah muadalah di 15 universitas internasional. Saya masuk di perpustakaan terbesar di dunia, diliputi oleh di Alexandria, Laut Merah dan Sungai Nil. Itu saya lihat buku-bukunya Syafi'i, Masya Allah Ustaz, nggak cukup dia masjid ini buku-bukunya Syafi'i itu dengan imam-imam setelahnya, murid-muridnya itu. Belum buku-buku imam-imam yang lain, Quran yang dalam bahasa Arab. Saya buka, nggak ada lebih hurufnya dari 28, alif sampai ya itu. Tapi pinternya ngerangkainya jadi satu, jadi dia buku-buku bahasa Arab yang sekian banyaknya itu tertulis dalam bahasa Arab. Jadi dia Quran 30 juz, jadi dia hadis fi'lan wa qaulan wa takrir sekian banyaknya itu. Modal bahan bakunya cuma 28. Ini saya lihat di Singaraja ini, Masya Allah, 300-an mungkin penduduk kita di sini. Kalau ini tokoh-tokoh bisa merakit potensi yang ada di sini, apa yang nggak bisa kita kerjakan? Kalau sekedar membangun masjid menjadi Islamic Center, dananya nanti 100 miliar, 20 miliar, kecil sebenarnya itu. Nanti yang tua dengan doanya, yang muda-muda dengan tenaganya, yang ada jabatan dengan tanda tangannya, kemudian yang tukang dengan, kemudian nanti kami sama Muhammad Baharmus, sama Abdullah siapa? Abdullah, nanti kami nembus syekh-syekh ini, banyak sekali kas-kas kita di syekh-syekh ini. Saya pernah ketemu di Dubai. Saya diajak ke rumahnya, itu di pinggir laut, pasir putih, sudah 5 hektar atau 7 hektar rumahnya itu, kolam renangnya, hotelnya itu tingkatnya ke bawah, ke dasar, ke bawah laut itu. Satu malam saja yang paling murah 115 juta itu. Kemudian setelah itu saya dibawa ke Perth di Australia, ngelihat kebun buah-buahannya, puluhan sampai ratusan hektar dia punya, pabrik-pabrik supplier minuman-minuman. Zakatnya itu puluhan triliun satu orang itu. Terus yang masukkan zakat ke Robitoh pusat itu mungkin ratusan ribu pengusaha-pengusaha konglomerat itu. Numpuk uang di sana itu. Tapi disimpan di Amerika, disimpan di bank Swiss Bank tanpa bunga, akhirnya mereka yang memanfaatkan. Karena kurangnya penyalur-penyalur yang menjadi kabel-kabel itu untuk menyalurkan zakat-zakat tersebut kepada umat Islam yang hampir 3,5 miliar atau kepada penduduk dunia, baik muslim atau tidak, sekitar 6 miliar ini. Untuk itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita rakit silaturahmi sehingga lampu yang sekarang nyala ini, Ustaz, ini mesinnya di mana ini Ustaz? Mesinnya, lampu di sini. Oh, di jauh sana. Tapi karena ada kabel yang menghubungkan lampu ini dengan mesin, nyala dia. Coba kalau nggak ada kabelnya yang menghubungkan lampu ini dengan mesin, nggak akan nyala. Atau konslet kabelnya, nggak mau silaturahmi, nanti nggak nyala juga. Jadi insya Allah nanti bersama-sama kita, ustadz-ustadz kita, bahkan kadar ustadz-ustadz di sini sudah banyak, dipelopori dulunya almarhum Ustadz Baharmus. Nanti kita cokkan kabel ke beberapa negara, teman-teman kita, dan hak kita juga itu, kewajiban mereka mengeluarkan zakat-zakatnya itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sampai kepada kita, sehingga kita bisa nanti untuk membangun masjid kita bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita
lanjutkan sedikit, mumpung juga masih sehat hidup, kita isi tahun baru kita 1448 ini dengan gerakan-gerakan yang dahsyat. Karena dengan gerakan-gerakan yang baik dan dahsyat akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang silam. Adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Yang penting gerak, perbuat yang baik, yang banyak, maka kesalahan-kesalahan akan tersetip dengan sendirinya. Kalau kita nganggur aja isi dengan lohong, tidur, santai, sementara teman-teman kita yang lain banyak yang nggak bisa atau nggak dikasih kehidupan di tahun ini, rugi. Air bagaimanapun jernihnya, tapi kalau dia nggak mau bergerak, tergenang di suatu tempat menjadi air comberan. Bagaimanapun kotornya air itu, tapi dia dialirkan, digerakkan, nanti kekotorannya akan mengendap sepanjang perjalanan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh binatang, dan ujungnya nanti menjadi air yang suci lagi mensucikan. Anak-anak kita tahun baru hijrah ini bila perlu keluar dan lupa untuk menuntut ilmu, nggak usah apanya di rumah. Kalau saya, anak saya umur 3 tahun itu pasti sudah keluar. Kalau itu mazhabnya Pak Zar. Jadi anaknya beliau, kiai kami dulu di Gontor, nggak boleh di rumahnya kiai, harus sama santri, anak di asramanya santri. Sehingga kalau dia ke rumah, mana Pak Kiai katanya, bukan mana Abah gitu. Saya juga ikut-ikutan. Anak saya umur 3 tahun sudah saya mondokkan, sudah di Sedayu yang pertama. Semuanya 3 tahun mondok tahfizul Quran. Nanti kalau sudah tamat SD baru saya tarik di pondok sana, selesai dari pondok sana lempar lagi apa namanya ke berbagai perguruan tinggi internasional. Jadi memang harus begitu. Kacang tidak bisa tumbuh kalau tidak mau pisah dari kulitnya itu. Itu matahari kalau tetap saja di satu tempat, dia akan hancur, merusak dirinya dan menghancurkan alam semesta ini. Kalau syairnya laukanatis syamsu fil fulki daimatan lama lahannas min ajamin wa min arab. Jadi bingung semuanya itu, terlambat saja atau malas saja jalan itu beredar sudah rusak. Jadi kita kalau nggak gesit, nggak sudah ditentukan oleh Allah seperti planet-planet itu, kullun fi falaki yasbahun, semuanya itu beredar terus, nggak pernah berhenti pada porosnya. Dalam waktu yang tepat dia harus sampai sini. Males sedikit saja itu tabrakan sudah, bahkan mengakibatkan kehancuran dan kiamat untuk yang lainnya. Jadi isi sudah gerak yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya di tahun ini. Anak panah kalau tetap saja nempel di busurnya sekalipun emas, itu pajangan namanya, nggak akan bisa mengenai sasarannya. Sekalipun anak kita ya ulama, kita orang kaya, tapi anak kita nggak proses seperti diri kita dulu, ya tidak akan berhasil. Maka anak-anak kita sudah suruh keluar, bergerak terus, insya Allah rezeki mereka tambah banyak gerak juga. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki ilmu, rezeki harta akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan yang sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya itu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk menghapuskan, menyetip kotoran dan kesalahan-kesalahan kita lagi, itu disuruh kita puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau puasa Asyura itu sudah dahsyat sebenarnya. Nanti kalau datang bulan Ramadan juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita puasa berdasarkan iman dan ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sehingga kita bersih kembali. Masih kotor lagi, salah lagi,
ya keluarkan zakat. Mungkin harta yang kita makan itu haknya orang lain, belum kita keluarkan zakatnya, belum kita bersihkan, sehingga menjadi otak, menjadi darah, menjadi daging kotor, akhirnya berdosa kita. Maka keluarkan zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan terakhir, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, terpanggil di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kalau seandainya Syekh Abdurrahman Hayat datang sini, di beliau itu membagi jatah-jatah Duyub Khadimul Haramain haji undangan kerajaan. Kebetulan saya sering dapat itu gratis dari sejak berangkat tiketnya sampai pulang lagi, bahkan dikasih sangu 15 juta. Saya waktu itu melepas haji Pak Harun, Gubernur NTB saat itu, bersama Pak Sahdan, Bupati Lombok Timur. Pas selesai ceramah, saya pulang ke pondok, tahu-tahunya ada telepon langsung dari Syekh, udah berangkat haji besok. Urus paspor 1 hari, kemudian berangkat ke hari kelimanya sudah berangkat. Pesawat yang isinya ratusan itu Garuda Air, kita isinya cuma 35 dari Indonesia 15 orang, kemudian dicampur dengan dari Malaysia dan Singapura cuma 30. Kan kamu wala tanaza'u wa tafsalu wa tazhabari hukum. Bapak-bapak sekalian, contohnya nanti jam 2 malam misalnya Bapak duduk-duduk situ, ada kepala presiden atau apa, tapi nggak ada badan terbang di depan Bapak, udah malam sendiri tertawa di depan Bapak, bukan bermanfaat. Kalau bahasa Sasaknya peset tombong tebreri, lari kita terbirit-birit, sekalipun dia presiden, sekalipun kepala. Tapi kalau dia gandeng dengan badan, dengan masyarakatnya, Masya Allah, nggak perlu dia ganteng, luar biasa kita, senyumnya menjadi sodakoh dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan, karena bagaimanapun sebentar lagi, bagaimanapun kita akan meninggal juga. Kalau bukan besok, sekarang ya besok. Kalau enggak pagi, siang, malam, ya besoknya pagi, siang, malam. Pasti itu. Maka mudah-mudahan umur yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pada dasarnya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kalau bahasa Qur'annya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terhadap kesulitan-kesulitan dan musibah apapun yang ditimpakan sampai kematian, yang terucap oleh kita, yang kita ingat adalah Allah, menjadi benang merah untuk ketemu dengan Allah. Saya datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitrahnya yang suci, kemudian anak keturunan Adam alaihissalam dari saripati tanah yang diangkat ke langit, jadilah Nabi Adam. Anak keturunannya dari setetes air yang hina yang dipancarkan dari tulang sulbi, ditempatkan fi qararin makin, tempat yang kokoh di rahim ibu. Air itu dirubah menjadi darah, dirubah menjadi daging, dirubah menjadi tulang. Fakasaunal izama lahma, dibungkus tulang itu dengan daging. Fa ansha'nahu khalqan akhara, diciptakan makhluk seperti kita. Lahir 9 bulan 10 hari menjadi bayi, kemudian kanak-kanak, dewasa, tua, meninggal. Wa minhum man yutawaffa min qablu, ada yang saya cabut nyawanya, meninggalkan sebelum dia tua, dalam rahim ibu mati keguguran. Anak kecil sekian banyak di Palestina, di Libanon sekarang ini meninggal karena kena bom dan lain sebagainya, kanak-kanak, remaja dan lain sebagainya. Walhasil semuanya kita pasti akan mati, karena dulu kita datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang kiamat, apalagi sekarang aroma kiamat sudah dekat. Perang dunia ketiga ini, pokoknya kalau nggak terjadi perdamaian ini antara Iran dengan Amerika, jangan-jangan meluas konfliknya ini ke negara-negara Teluk. Kalau sudah nanti Rusia terjun juga, Amerika terjun, Korea terjun, akhirnya perang nuklir.
mungkin bau-bau perang dunia ketiga. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Akhirnya apa? Meledak bumi kita ini yang kita rusak sendiri dengan tangan-tangan kita, dengan ilmu kita. Kita rusak bumi. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Dimuntahkan isi bumi. Kemudian apa namanya? Gempa luar biasa. Akhirnya air laut yang di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada api, menyatu, akhirnya bangkal kalau bahasa Sasak, mendidih air laut itu. Wa izal biharu fujirat. Akhirnya apa? Gunung-gunung pada jalan semuanya. Izal jibalu suyirat. Binatang-binatang buas pada lari. Jangankan kita, binatang buas dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Mungkin satu jengkal matahari dari kepala kita, debu sampai ke kita. Laha maktasabat wa alaihi maktasabat. Bagi anda yang anda kerjakan, bagi saya yang saya kerjakan. Tidak bisa meminta tolong kepada siapa-siapa lagi saat itu. Mudah-mudahan kita terus punya menuntut bekal takwaan pada Allah dari perbuatan baik kita, sehingga menjadi sambung sebaik-baik sambung di akhirat nanti adalah kerizatan takwa. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah sampai hari hisab, saat kita menerima rapot kita nanti diberikan kita dari tangan kanan kita, kemudian kita lihat dihitung dengan penuh kemudahan. Wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tapi kalau rapat perbuatan baik kita, perbuatan kita di dunia masih belum kita bertobat dan sucikan, akhirnya Allah sendiri malu memberikan kita rapat itu, dan kita ambil dengan tangan kiri karena diserahkan lewat belakang punggung kita. Na'udzubillahi min dzalika. Dan perbuatan baik kita di sebelah kanan, perbuatan jelek kita di sebelah kiri. Na'udzubillah. Kalau man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau perbuatan jeleknya lebih berat dari perbuatan baiknya, maka akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah, kayak kayu bakarnya dari tulang-tulang manusia dari batu gunung. Mudah-mudahan perbuatan baik kita lebih berat sehingga sakulat mawazinu wa huwa fi 'aisyatin radiyah, dimasukkan ke dalam surga dan kita hidup selama-lamanya di sana. Balasan atas kesungguhan kita hidup di atas dunia. Mudah-mudahan sisa umur yang amat singkat ini bapak-bapak sekalian, jangan kita persiapkan untuk menjadi kayu bakar api neraka yang kayu bakarnya darah dari tulang-tulang manusia dari batu gunung amat sangat panas luar biasa. Mudah-mudahan sisa umur kita yang singkat ini menyempurnakan kekurangan kita, memperbaiki kesalahan kita, kesempatan untuk meningkatkan hal yang sudah baik menjadi target yang terbaik, dan hal yang belum kita wujudkan perbuatan baik kita wujudkan sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Asal azza wa wa in asatu azza nafsi. Terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan ada dari pribadi, dan sekaligus kami mungkin tidak juga pamit mungkin karena kami mengejar kapal boat yang pertama. Biasanya pagi subuh itu tenang airnya itu, dan juga takut juga ombak, padahal sementara yang menentukan hidup mati kecelakaan dan tidak ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sambil ya, kalau saya mohon pamit, kemudian mudah-mudahan mohon doa, saya akan teruskan Bapak untuk panitia langsung nanti Jakarta, mungkin mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kami masih bersama kembali di sini untuk silaturahmi, dan andai kata ada set dan banyak datang kepada kita setiap bulan itu pasti ada. Dari Singapura kemarin juga bawa setiap tahun korban itu banyak ratusan sampai ribuan bawa kambing, kadang-kadang terus sapi, karena sudah ada kapalnya pondok kita itu dengan Timur Tengah itu. Mudah-mudahan di sini nanti terwujud kapal silaturahminya tadi itu, sehingga awalnya mungkin masjid, tapi setelah 1 bulan 2 bulan berkembang kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan sosial dan lainnya, sehingga sini juga menjadi markas nantinya untuk membantu desa-desa dan kampung-kampung serta kecamatan yang lain kegiatan-kegiatan sosial
seperti bangunan masjid, anak-anak sekolah, sampai dokter, beasiswa, program haji gratis, umroh gratis, kemudian bantuan sembako, korban, dan ketika ada rumah janda juga yang meninggal suaminya, ada yatimnya, itu dibangunkan 7 kali 10 dengan dana dulu 200 juta, sekarang 300-an. Selesai rumahnya dikasih perawat 25 juta. Selesai itu dikasih modal kerja, UKM lah istilah kerja, buat bakso atau apa supaya bisa menghidupkan anak yatim itu sekitar 25 juta. Itu semuanya ada program-programnya itu. Dan baru-baru ini kita programnya operasi jantung yang sampai cangkok itu, kalau kita bayar ratusan juta, itu 200 juta itu, tapi gratis. Beliau akhirnya setelah alat-alatnya, setelah pelaksanaan operasi itu, alat-alatnya yang sekian puluh miliar harganya itu dihibahkan kepada rumah sakit yang mudah-mudahan di Bali nanti bisa juga kita adakan operasi-operasi program desa nanti disponsori oleh masjid dan sini sebagai sentra pusat bantuan sosial. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial dan bantuan-bantuan di Rombongan Alam Islam itu. Mudah-mudahan secepatnya Allah membuatkan kita kabel silaturahmi ke sana sehingga lampu-lampu yang akan kita tanyaan dan nyala di sini bisa nyala satu demi satu, sehingga terjalin kesatuan kita sesama umat Islam seantero dunia umat yang wahidah dan antero alam ini kita bersilaturahmi dan bersatu sebagai Bani Adam, anak Adam. Mudah-mudahan kita selamat sebagai anak Adam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita karena izin Allah semuanya ini bisa terwujud, maka kita ridhoi dan kita syukuri dan ridhoi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan saya perjumpakan kamu dengan izin saya, terus kamu tidak ridho dengan keputusan saya itu, silahkan minta dari kolom langit ini dan janganlah bukan selain dari saya, katanya. Mudah-mudahan silaturahmi perjumpaan kali ini kita juga ridho, tidak ada yang kesal dan sebagainya. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan ada perjumpaan kembali kedua ketiga dan berakhir nanti dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aku lazim astaghfiru innahu ghafurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Ini dia itu kan mau cari kader-kader Alhamdulillah bidang jurnalis اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والهمه وثبتهم على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على